Halo teman-teman, bersama kami ada satu unit dengan kendala yang dideskripsikan sendiri oleh user, dimana inilah kendala pada laptop ini. Dan semuanya sudah saya perbaiki ya, mulai dari engselnya yang sudah saya perbaiki hingga motherboardnya juga sudah saya bersihkan. Nah, lalu untuk yang ketiga ini ada kendala di mana kipas angin atau fan mati dan nyala terus. Nah, setelah saya cek, ternyata memang fan-nya sudah rusak ya, atau sudah bad, sehingga kita harus menggantinya teman-teman. Ya, intinya kita harus mengganti fan-nya teman-teman ya, karena khusus untuk spare part yang satu ini lebih baik kita ganti ya, karena juga mengingat harganya juga yang terjangkau untuk banyak seri laptop. Dan meski engselnya bisa diperbaiki gitu ya, tapi untuk fan saya menyarankan menggantinya. Dan bersama saya sudah ada satu unit fan pengganti. Baiklah, kita langsung saja eksekusi unit ini. Dan seperti biasa, ada beberapa baut yang kita harus lepaskan ya, karena memang ini posisinya sudah saya bongkar, jadi bautnya masih terbuka. Di sini ada dua, lalu di tengah ada satu, dan di bagian atas ini ada tiga baut ya, satu sejajar ini. Nah, ini karena memang kemarin sudah saya bongkar waktu perbaikan engsel, jadi saya tinggal membukanya saja teman-teman. Untuk baterainya masih posisi dilepas, jadi memang saat mau mengganti spare part itu harus ya, atau wajib melepaskan baterai ya. Jadi kemarin masih belum saya pasang kembali, sengaja memang karena saya mau mengganti fan processor ini. Buat kalian yang ingin mengupgrade laptop ini sangat bisa ya. Di sini dibekali 2 slot RAM, sehingga ini bisa kita ganti dua-duanya, misalkan menjadi 16 GB ya, 8 tambah 8 GB. Dan untuk SSD-nya juga sangat bisa. Ini kita ganti harddisk bawaannya dengan SSD, atau kita bisa menggunakan dual drive di mana harddisk dan SSD berada dalam laptop ini. Di sini ada satu slot SSD NVMe teman-teman ya. Ini tinggal dipasangkan saja SSD NVMe-nya di bagian ini, sehingga harddisknya masih standby tanpa kita harus mengeluarkan dari laptop ini. Jadi ini menggunakan metode kombinasi ya, mengupgrade laptop tanpa mengeluarkan harddisknya. Apakah ini sama? Kita coba pasangkan dulu. Oke teman-teman ya, ukurannya memang sama persis dan dimensinya juga sama. Akan kita coba. Nah, ini putarannya bagus ya, tidak serat, oke, atau tidak keset ya saat diputar. Ini sebetulnya fan-nya masih berputar, cuman ini udah lama, sudah beberapa tahun, jadi dia saat berputarnya sering tersendat ya, maka kita ganti saja. Baiklah teman-teman, karena tadi sudah kita lepaskan fan, maksud saya baterainya, maka sekarang kita tinggal melepaskan fan-nya dengan aman. Ini kita tinggal lepaskan 2 baut ya tadi, lalu kita angkat fan-nya dan kita tarik konektornya. Oke, ini sudah berhasil kita keluarkan yang lama, dan coba kita ganti dengan yang baru. Untuk pemasangannya sendiri ini cukup disesuaikan saja teman-teman dengan bawaannya ya. Lalu kita pasang juga bautnya, jangan lupa agar tidak goyang-goyang saat kita rakit nanti atau setelah dirakit. Nah, sesimpel ini, semudah ini mengganti fan prosesor ya. Nah, ini juga untuk repastanya juga cukup mudah ya, karena ini kita tinggal lepaskan keempat baut ini untuk merepasta pada prosesornya. Jadi pemeliharaan dan upgrade maupun pergantian pada laptop
HP seri ini teman-teman cukup mudah ya dibanding dengan laptop-laptop yang lain. Nah, ini juga jangan lupa kita pasangkan kembali konektornya. Di sini menggunakan 4 pin ya, atau 4 jarum penghubung. Kita tinggal pasangkan saja. Nah, sekarang sudah rapih ya, sudah sejajar pinnya. Diusahakan harus rapi, tidak miring ya saat pemasangannya. Nah, ini kita tinggal rapihkan saja untuk perkabelannya teman-teman. Nah, jika sudah rapi semua, maka kita cek terlebih dahulu apakah ada komponen lain yang masih longgar atau beberapa konektor yang belum terpasang dengan sempurna. Kita rapikan dulu. Jika sudah, baru terakhir kita pasang kembali baterainya dan juga bautnya. Ini kalau tidak salah ada 4 baut. Oke. Oh, ini ada satu nih. Oke teman-teman, sudah saya pasang ke 4 baut pada baterai ini, dan sekarang tinggal kita pasangkan cover bagian bawahnya. Kita pasangnya dari sebelah kanan dulu ya teman-teman, karena di sini nyangkut biasanya kalau kita pasang dari kiri. Jadi kita pasang seperti ini dulu. Lalu nah, jika sudah seperti ini kita rapikan dulu sebelum kita pasang kembali bautnya. Kita cengkram dulu ya. Ini ditekan tapi pelan-pelan saja agar tidak merusak LCD-nya. Oke, jika sudah, kita pasang kembali ke 6 baut ya. Di bawah ada 3 dan di atas juga ada 3. Nah, untuk pemasangan ini mungkin akan saya skip untuk mempersingkat durasinya. Nah, semua baut sudah saya pasang dan saatnya kita memasang atau menguji laptop ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa engselnya sudah saya perbaiki. Jadi ini engselnya tidak bisa diangkat teman-teman karena di sini keras dan sudah pecah ya di bagian sininya. Sekarang engselnya sudah normal kembali dan sekarang kita akan coba nyalakan. Tadi saya lupa mengetes fan-nya berputar ya sebelum dirakit, namun tidak apa-apa karena memang setelah dinyalakan ini fan-nya berputar ya. Saya bisa merasakan ada hembusan udara dari bagian ini. Nah, saat menyalakan biasanya di sini minta untuk reboot ya. Kita klik enter saja dan dia akan merestart. Oke teman-teman, dan laptop pun sudah menyala ya dan sudah bisa masuk ke Windows dengan aman, lancar, dan jaya tentunya. Karena sudah lancar jayadi, maka saya cukupkan tutorial ini hingga di sini saja. Nah, semoga kalian bisa melakukannya dengan sempurna, dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya akan share beberapa video tutorial lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.